Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Budiawan, mahasiswa Alis Jenjang. Kali ini kami mencoba untuk sharing tugas akhir dari modeling dan simulasi sistem dengan dosen pengampu Ibu Dewi Permatasari STMKOM. Pada slide kali ini kami coba untuk membagi untuk sharing. Yang pertama yaitu tujuan pembuatan tugas ini, kemudian yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga menentukan tugas itu sendiri, dan yang terakhir yaitu solusi. Tujuan tugas kali ini kami buat supaya kami mampu untuk menurunkan model matematik berbagai sistem dinamika, mulai dari fenomena sistem sampai pada pemodelan sistem secara matematik. Yang kedua, mampu menjelaskan variabel-variabel dan parameter-parameter yang mempengaruhi dinamika sistem. Dan yang ketiga yaitu mampu menggunakan program Scilab atau MATLAB sebagai cara untuk menggambarkan karakteristik sistem dinamik. Yang pertama, pada landasan teori, kami bisa sharing sedikit tentang pemodelan sistem fisis ya. Jadi pemodelan sistem fisis ini menggunakan persamaan matematika. Sistem yang ditinjau biasanya sistem dari mekanika, elektrika, fluida, atau termodinamika. Dalam pemodelan sistem, sebagai representasi sifat internal digunakan model matematika. Model matematika ini diturunkan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku pada sistem tersebut. Jadi ke dalam bentuk persamaan diferensial. Dan selanjutnya kami memfokuskan untuk sharing pada model sistem fluida. Jadi model sistem fluida ini adalah aliran zat cair, dimana aliran zat cair ini perlu dibedakan bahwa alirannya itu berupa laminar atau turbulen. Jadi kalau bilangan Reynolds numbernya lebih besar dari 4000, maka alirannya termasuk aliran turbulen. Dan kemudian bila Reynolds numbernya lebih kecil dari 2000, ini disebut aliran laminar. Nah, untuk penjelasan sharing kami kali ini, kami anggap alirannya adalah linier. Jadi kami menunjukkan dengan persamaan diferensial linier. Pada konsep fluida ini, jadi kami juga akan sharing adanya istilah, yaitu adalah tahanan suatu aliran, bisa disebut dengan R, dan yang kedua adalah kapasitansi sebuah media atau bejana. Jadi R sendiri adalah perubahan tinggi permukaan dibagi perubahan laju aliran, dan C atau kapasitansi sendiri adalah perubahan cairan tersimpan berbanding dengan perubahan tinggi cairan. Jadi dari hal yang telah saya sebutkan tadi, ada persamaan matematis yang bisa kita lihat bahwa aliran masuk dikurangi aliran keluar itu kita akan dapat persamaan seperti di slide, dimana dengan persamaan tersebut kita bisa menurunkan ke transfer functionnya, yaitu debit output berbanding debit input sama dengan 1 per tahanan aliran kali kapasitansi ditambah 1. Selanjutnya gambaran sistemnya seperti kita lihat di slide. Pada gambar A bisa kita perlihatkan bahwa ada sistem pengendalian permukaan fluida cair, dan yang B adalah kurva laju aliran vs permukaan fluida. Nah, untuk menentukan tugas atau kasus kali ini, kami langsung mencoba mengaplikasikan dengan memasukkan
nilai atau value ke dalam rumusan yang telah kita dapat tadi, ke dalam persamaan-persamaan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sini bisa saya sampaikan bahwa contoh kasusnya yaitu dalam kondisi steady state ada laju aliran 4 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per detik, dan ketinggian fluida dalam tangki kondisi steady adalah 1 meter. Pada saat T sama dengan 0, valve masukan dibuka sehingga menyebabkan laju perubahan fluida menjadi 4,5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per detik. Tentukan resistansi air pada valve keluaran bila kapasitansi tangki sama dengan 0,02 meter kuadrat, dan tentukan respon dari ketinggian fluida pada sistem tersebut. Solusinya adalah kita bisa menggunakan persamaan debit, jadi Q sama dengan K kali akar H, di mana kita telah sampaikan tadi bahwa Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per detik, dan H sama dengan 1, maka K-nya kita dapat sama dengan debit, yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per detik. Saat aliran berubah menjadi 4,5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per detik, maka kondisi tinggi level tangki saat steady menjadi 4,5 kali 10 pangkat min 4, debitnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kali akar H. Jadi hanya kita bisa definisikan 1,266 meter. Maka terjadi perubahan tinggi level cairan menjadi, karena yang sebelumnya adalah 1 meter, saat ini menjadi 1,266 meter. Jadi ada perubahan ketinggian 0,266 meter. Selanjutnya resistansi rata-rata dari valve adalah diferensial Hd per Q. Jadi perubahan level cairan dikurangi dengan perubahan Q, kita dapat 0,532 kali 10 pangkat 4 atau 5320 detik per menit. Dari persamaan tersebut, persamaan yang telah kita dapat sebelumnya di atas, persamaan 2,4, di mana HS sama dengan Q input per RCS plus 1 dengan masukan fluida tetap, maka transfer fungsinya menjadi 0,266 per 106,4 S plus 1. Jadi numeratornya adalah 0,266 dan denominatornya adalah 106,4 S plus 1. Selanjutnya kami juga langsung melakukan simulasi pada MATLAB, karena sebelumnya kami sudah coba di Skilab, ternyata pengetahuan kami belum sampai sepertinya, jadi gagal. Jadi kami coba langsung ke MATLAB dan alhamdulillah berhasil. Terlihat dari slide di samping menunjukkan bahwa step respon memang cukup lama, jadi sampai dengan kira-kira hampir 500 second untuk mencapai step dari 0 ke 0,266. Jadi setelah melakukan percobaan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem dinamik dapat dimodelkan ke dalam bentuk model matematika. Selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya adalah sistem yang dimodelkan pada kasus di atas adalah sistem fluida ke dalam bentuk fungsi alih. Dan yang terakhir adalah setelah melihat grafik step respon, hasil percobaan dapat dilihat jika sistem merespon step masukan dalam waktu yang lama. Terima kasih telah mendengar penjelasan kami, sharing knowledge kami untuk sebuah contoh kasus pengendalian flow
atau fluida. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.